sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada kakak yang udah datang ke konseling ini. Sebelumnya nih kakak kesini dengan siapa dan karena apa? Saya kesini sendirian dan saya ingin konsultasi dengan kakak. Berarti sukarela atau paksa nih? Saya datang ke sini dengan sukarela, Kak. Rekomen dari mana atau tahu dari mana komunitas ini? Saya tahu komunitas ini dari sosmednya gitu, Kak. Oke. Sebelumnya kakak udah pernah tahu berarti konseling itu gimana? Sebelumnya saya cuma pernah mendengar kata-kata konselingnya gitu, Kak. Tapi kalau misalnya untuk konseling langsung itu saya belum pernah. Berarti isi dari konselnya belum ya? Belum juga, Kak. Saya jelaskan sedikit kalau konseling bimbingan konseling itu seperti dua orang klien dan ahlinya, yaitu konselor yang dia bercerita nih apa isi dari kepala dia, permasalahan dia, dan diberikan solusi gitu jalan keluar. Nah selama konseling ini berlangsung, ada beberapa yang harus diterapkan seperti kerahasiaan. Apa yang kakak ceritakan di sini bersifat rahasia dan agak bakar kemana-mana. Nah, kakak cerita dengan sukarela tanpa ada paksaan, dan yang menurut kakak ini mengganjal di hati kakak cerita. Dan di sini kita tidak melanggar dari hukum-hukum ya. Nah, kira-kira nih kakak datang ke sini ada kendala atau mau cerita apa? Saya datang ke sini ingin cerita sedikit gitu, Kak, kan kisah percintaan saya. Nah, berhubung karena saya itu udah dari lama, dari saya SD, saya SMP, saya SMA, saya tuh kan nggak pernah pacaran gitu, atau istilahnya jomblo gitu, kan. Nah, kebetulan pas kuliah ini kan salah satu syarat untuk sidang itu kan harus adanya KPM. Nah, ketika saya di KPM itu saya ada cinlok dengan salah satu anggota KPM-nya, Kak. Nah, tapi ketika awal kenal dengan dia ini, saya tuh nggak berani untuk ngomong langsung dengan dia gitu, Kak. Jadi biasanya cuman curi-curi pandang atau cuma sekedar say hello gitu, Kak, kan enggak untuk membicara lebih gitu, Kak. Tapi kalau misalnya mau bicara lebih atau bicara lebih mendalam itu biasanya tentang tugas gitu, Kak, tentang tugas-tugas kuliah gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang kayak mungkin bersifat lebih pribadi itu nggak pernah sih, Kak, jarang gitu awal-awal ketemu. Nah, ketika pas selesai lebaran kemarin gitu kan, nah dari situ mulai bertegur sapa gitu, Kak, mulai say hello, nanya kabar gitu, Kak, karena dari situ cuman saya tuh nggak pernah bilang ke dia ataupun saya tuh nggak nunjukin bahwasannya saya tuh suka dengan dia gitu, Kak. Istilahnya tuh masih diam-diam gitu, Kak. Kira-kira nih dia sadar nggak kalau kakak suka sama dia? Ketika saya lihat-lihat ya kan dia nggak sadar dengan kalau misalnya saya suka dengan dia, dan saya juga nggak pernah kasih nunjuk gitu kan, kasih perilaku saya bahwasanya itu saya ada rasa dengan dia gitu kan. Kira-kira nih perasaan suka ini menurut kakak ini mengganggu atau kayak membuat kakak deg-deg? Berhubung karena saya belum pernah gitu kan, saya rasa suka ini membuat saya lebih ke rasa deg-degan gitu, Kak, ataupun rasa rasa senang gitu, rasa penasaran kapan lagi bisa jumpa dengan dia gitu, kapan ketemu. Nah, jadi saya menyukai rasa ini gitu, Kak. Berarti rasa yang kakak suka juga Iya. ya.
kakak ada ngomong langsung nggak ke dia kalau open speak gitu, kalau kakak nih suka? eh belum berani sih kak kalau misal langsung ngomong gitu kan, soalnya dia tuh baru putus gitu kak dari pacarnya. Nah berhubung dia pacaran dengan mantannya ini udah lama gitu kak, sekitar 3 tahun gitu. Nah dan ketika KPM kemarin mereka baru putus gitu kan, jadi saya tuh nggak berani langsung mendekati dia gitu kak, karena kan ya otomatis kalau misalnya sudah lama ya pasti move on juga lama gitu kan. Nah saya takut nanti mungkin saya bukan jadi ini, tapi mungkin jadi bahan pelampiasan gitu kan, karena move on ya setiap orang mungkin beda-beda gitu ya kan, tapi move on itu mungkin lama gitu, berhubung udah 3 tahun gitu kak. Ya. Kakak ada mencari tahu tentang masa lalu dia yang lain, atau kakak juga sering nih stalking dia nih? Saya sebelum kenal dia itu saya awal-awal KPM gitu kan, saya sering stalk IG dia gitu kak. Bahkan mungkin udah sekarang nih, udah akhir-akhir ini saya juga sering nge-stalk WA dia gitu kak, apakah online atau tidak gitu. Kira-kira nih, ada nggak hal yang membuat kakak minat banget atau suka nih sama dia? Apa yang buat kakak suka? Nah, yang buat saya suka sama dia itu kan dia tuh orangnya penyabar gitu kak. Nah, kalau misalnya ada orang yang marah atau ada orang mungkin sedikit masalah dengan kawan-kawannya, nah dia jadi penengahnya gitu kak. Dan dia tuh emang orang yang paling sabar gitu kak. Bahkan mungkin dijahilin juga dia cuman senyum aja gitu kak. Bahkan kalau misalnya untuk tingkat orang lain mungkin dia udah marah gitu kak, cuman karena sama dia tadi dia cuman senyum gitu, dia terlalu sabar gitu. Jadi ya dari situnya mungkin rasa suka tadi gitu kak. Sampai sekarang nih rasa itu berkelanjutan atau sudah berkurang karena sudah beberapa bulan? Em, Rasa sukanya tuh kan masih ada sampai sekarang, mungkin udah agak berkurang karena mungkin sebelum itu kami juga ada pergi ke ini kak, ke Takingan gitu kan, jalan-jalan untuk perpisahan sesama anak KPM gitu kan. Nah di situ mungkin kami ada selek sedikit kak dengan dia gitu kan. Nah dari situ mungkin saya udah kurang gitu kak, tapi saya masih suka gitu, cuman udah ada rasa kurang ininya gitu. Tadi kan kakak bilang selek nih, selek karena apa nih kalau boleh tahu? Nah jadi kan pas di Takengon itu kan kami jalan-jalan gitu kan. Nah jalan-jalan kami itu semua ada sekitar 8 orang gitu, nah satu mobil. Nah tapi di antara yang 8 orang nih satu pun nggak ada mau duduk di paling belakang gitu kak. eh, Berhubung karena mungkin saking gak adanya lagi, jadi saya maulah paling belakang gitu kak kan, awal-awal jalan-jalan gitu. Nah ketika udah hari kedua hari ketiga kan saya juga masih di belakang gitu kan, saya minta gantian pas hari mau pulang gitu kan, hari terakhir, hari mau pulang balik ke Banda gitu. Jadi saya minta gantian, masa saya selalu gitu yang di belakang. Nah ketika saya bilang sama orang-orang ini, beliau ngomong gitu kan, saya juga udah ini pokoknya, jadi kata-kata dia itu menyakitkan gitu kan bagi saya. Jadi dari situ saya kurang respect gitu dengan beliau, cuman saya masih suka gitu kan. Ada nggak hal yang membuat kakak nih hilang respect lagi sama dia? Hilang respect lagi kan, dia ini agak sedikit ini sih kak, agak sedikit fuckboy gitu kak. Jadi mungkin gimana ya cara bilangnya, mungkin dia
ya gitu kak, abis itu dia friendly gitu kak kan, jadi mungkin iya Sikap dia sikap, yang fuckboy dan iya friendly iya. ini membuat kakak nyaman ya, atau membuat kakak kayak mengurungkan niat kakaknya atau gimana? Nah, iya Kak. Mungkin dengan sifat dia yang gitu, jadi saya tuh lebih ke mengurungkan niat saya untuk kasih tahu bahwasanya saya suka gitu Kak. Dan saya tuh kayak berpikir, oh nggak mungkin sih dia gitu Kak, kan suka balik dengan saya karena sikap dia yang fuckboy gitu Kak, kan friendly gitu ya. Otomatis dengan semuanya dia gitu gitu Kak. Kakak ada, kan dari kakak cerita tadi dia kalau dia ada ini nih, ada hubungan 2 tahun sama mantan dia. Kakak ada cari tahu nggak perihal dia sama mantan dia? Nah, Kak, kan saya udah nge-stalk IG dia gitu ya kan. Tapi nggak ketemu sih siapa mantannya dan kapan ininya. Yang penting kemarin dia ada sempat cerita dengan kawan KPM bahwasannya dia itu baru putus gitu ya kan. Pacaran dia itu udah sekitar 3 tahun gitu Kak. Cuman itu aja sih Kak. Jadi saya orangnya belum tahu siapa gitu. Berarti kakak belum tahu sejauh itu ya. Belum. Kira-kira nih, rasa kecewa tadi yang udah kakak ceritakan dengan perasaan kakak yang udah kakak rasakan nih, siapa nih yang lebih dominan nih di kakak? Kayaknya 50-50 sih kak, soalnya kalau misalnya jauh gitu kan, jadi kayak ingin jumpa gitu, rindu gitu, maksudnya rasa suka itu masih ada gitu kan. Tapi kalau misalnya udah ketemu, udah nengok muka langsung, jadi rasa kecewa itu langsung muncul gitu kak. Rasa kecewa itu pas kakak jumpa mas, ada rasa kecewa lihat muka dia, tapi ada nggak rasa kesemsem masih, rasa 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 demennya masih ada nggak? Nah itu dia kak, jadi kadang-kadang misalnya ada kontak, misalnya nih udah datang nih kak kan, misalnya ada nongkrong gitu kan, datang, nah itu rasa benci itu ada, cuman ketika tiba-tiba misalnya kami kontak mata gitu kak kan, rasa kesemsem itu muncul, cuman setelah itu kembali lagi ke rasa benci tadi gitu kan. Oh, berarti susah ya. Kira-kira nih, karena kakak nggak berani untuk ngomong ke dia karena perihal dia juga mantan dia lumayan lama ya, kakak nanti nggak mau dia jadi pelampiasan. Sampai sekarang kami masih komunikasi, masih berkomunikasi dengan baik atau tidak? Semenjak itu kemarin sih kak, pulang dari wisata kemarin, perpisahan kemarin, nah di situ terakhir sih kak yang komunikasinya. Berarti sekarang nggak lagi. Sekarang ada sih kak, baru-baru ini dia apa namanya, ngajak jogging gitu kak kan, cuman ya karena rasa kecewa tadi ya kan, jadi saya nggak mau gitu, jadi saya lebih ke rasa kecewanya gitu kan, udah melekat gitu. Tapi kayaknya akhir-akhir ini mungkin rasa kecewanya lebih tinggi kak sih daripada rasa sukanya gitu. Kenapa nih? Kenapa kakak udah naik ke kecewa daripada kesukaan untuk sekarang? Untuk sekarang, Uh, kemarin, lusa kemarin gitu kan, teman KPM kami ada yudisium gitu kan. Nah, terus kawan cewek kami ini kan, dia ngajak foto gitu, berdua yuk berdua, cuman dia ini mau-mau aja gitu kan. uh, Nah jadi masalahnya bukan satu dua orang gitu yang ngajak dia foto berdua gitu kan, ada sekitar 2 orang gitu. Nah dari situ udah saya mungkin rasa bencinya gitu makin tinggi gitu kak. oh, karena friendly ya Iya. mungkin ya. Eh, ini lumayan ya, lumayan tuh perasaannya kayak up story ini. Kira-kira nih, apa yang bisa kakak lakukan
atau mungkin apa yang tindakan seperti apa yang mau kakak jalanin, mau kakak ambil, lanjut atau mundur, Nah, atau mungkin kakak ada cara lain yang bisa membuat kakak ini lebih aman di pikiran dan perasaan kakak. kalau misalnya bagi saya itu kan untuk itunya tuh dia gimana cara bilangnya kak, lebih ke biasa aja sih gitu kak. Kalau misalnya untuk lanjut menyukai itu kayaknya enggak lagi gitu kan, untuk lanjut suka dengan dia. Cuman kalau misalnya untuk lanjut berteman gitu mungkin masih bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya berteman juga mungkin rasa benci tadi juga masih ada gitu kak, mungkin susah juga gitu. Oke. Kira-kira nih kalau saya ini beliau, apa yang kakak sampaikan? Bisa, ini kakak masih kecewa nih, aku kecewa sama kamu nih. Kakak sampaikan itu seolah saya itu dia. Gini nih misalnya nih, gimana ya cara bilangnya, setidaknya gitu. Nah nih ini kan udah misal, Ya silakan kakak, nggak apa-apa kok. Sakit. gimana aja kak ya. Kenapa nggak minta maaf gitu, karena pas hari itu juga kan bukan sepenuhnya salahku gitu, setidaknya ada kata maaf dari kamu gitu, jadi mungkin lebih baik bagi saya gitu. Udah itu aja sih kak, mungkin Berarti kakak maunya dia minta maaf iya ya, gitu kak. sadar kesalahan dia. Berarti di hari itu full kesalahan dia atau masih banyak kesalahan? Menurut saya full kesalahan dia sih kak, soalnya kan teman-teman juga bilang, ih kok kamu kayak gitu gitu kan, kenapa nggak minta maaf gitu-gitu. Maksudnya teman-teman juga udah tahu gitu ya kan, maksudnya bukan sepenuhnya kesalahan saya gitu. Karena kakak berharap dia ngomong maaf. Ada setidaknya ada kata maaf, atau misalnya setidaknya ada rasa bersalah gitu akan ungkapan bahwasannya dia tuh nggak gitu lagi gitu setidaknya. Kalau dia sekiranya nih dia minta maaf nih, kakak masih mau melanjutkan perasaan atau stuck di teman aja? Kalau kayaknya kak kan, kalau misalnya dia udah minta maaf stuck di teman aja sih kak, Karena mungkin udah ada rasa kecewa tadi ya kan, udah ada rasa kecewa duluan. Tapi kayaknya untuk melanjutkan hubungan itu kayaknya enggak sih kak, soalnya saya tuh kan lebih ke gimana ya, saya tuh orangnya cemburuan gitu kak kan. Tapi kalau misalnya dia friendly saya nggak sanggup gitu kak. oke, kita paham ya sama keadaannya. Iya. eh Berarti sini berarti kakak yang membatasi diri untuk enggak lanjut ya. Iya. Nah, kira-kira nih permasalahan ini berfungsi nggak dengan solusi kakak yang membatasi diri ini, menjadi solusi nggak untuk kakak sendiri? Menurut saya kak jadi solusi sih kak, supaya saya tuh membatasi diri dengan dia supaya saya nggak terlalu berharap dengan dia gitu kan. Jadi saya pun nggak mikir yang lebih gitu untuk sama dia gitu kak, jadi lebih mungkin lebih tenang aja gitu diri saya gitu kak. Seperti yang di awal tadi kakak ada nge-stalking sosmed dia, untuk sekarang nih berapa hari sekarang masih stalking nggak? Untuk beberapa hari ini untuk sosmednya nggak ada lagi sih kak, cuman WA yang ada gitu, dia apa kawan atau tidak, nah itu aja sih kak. Oke, berarti udah meminimalisir Iya. semua itu ya. Gimana nih perasaan kakak untuk sekarang? Kan kakak udah dapat solusi membatasi diri dari kakak sendiri nih. Perasaan kakak nih gimana? Untuk sekarang udah lega sih kak rasanya, udah sempat cerita, jadi
pikiran-pikiran yang mengganjal itu terasa lebih plong gitu kan karena udah cerita gitu. Oke. Eh, ada nggak hal lain yang mengganjal di kakak yang masih ingin kakak keluarin gitu? Hal yang mengganjal lain mungkin itu tadi sih kak, kelamaan jomblo tadi. Itu aja sih yang mengganjalnya kak, cuman yang lain mungkin udah habis sih kak. Mungkin belum waktunya ya, makanya kelemahan jomblo. Iya. Eh, kira-kira kita akan karena permasalahan kakak udah kakak ceritakan semua, yang kakak rasakan juga udah lega, dan kakak juga nggak ada kendala lain ya, ceritanya sudah aman. Aman kak. Eh, gimana konseling kakak pada hari ini? Menurut kakak gimana? Menurut saya kak, konseling pada hari ini cukup membantu bagi saya karena sebelumnya biasanya kalau misalnya ada masalah itu semua saya selesaiin sendiri gitu kan, misalnya nggak pernah cerita, jadi saya tuh merasa terbebani di kepala, kadang mungkin malam-malam gitu nangis sendiri, tapi rasanya tuh nggak terlalu enak gitu kan karena mungkin tertekan gitu kak. Cuman kalau misalnya udah datang ke sini udah cerita dengan kakak, jadi saya mungkin lebih ringan aja gitu kak, rasanya lebih wah ternyata ada nih yang dengerin gitu kak. Terima kasih ya kak ya sudah bercerita. Boleh nggak saya tahu kesan pesan kakak konseling pada pertama kakak ini? Kesan pesan saya itu kan wah ternyata konseling itu nggak semenakutkan itu kak, ternyata konseling itu bikin kita lebih lega, ternyata konseling itu bikin kita lebih happy gitu kak, jadi nggak ada beban lagi gitu. Eh, untuk konseling selanjutnya karena kita bisa via chat ya, nanti Iya. mengingat sesama kesibukan nanti kita sesuaikan. Baik ya kak, terima kasih untuk konseling hari ini ya. Sama kak, terima kasih juga. Oke. 7